Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nyatipun Budidaya Bangun Budidaya ing Kabupaten Bojonegoro. Nyat ingsun budidaya nata budaya ing Kabupaten Bojonegoro. Mudi luhur ing alam kubur. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati Bojonegoro, beliaunya Bapak Seto Wahono atau yang akrab disapa dengan Mas Wahono, seperti itu biar lebih akrab. Yang mana beliaunya telah menyiapkan waktu untuk beraudiensi dengan kita. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih kepada Pak Kadin Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro beserta staf Pak Willy Pratama sudah memfasilitasi komunikasi kita sehingga dapat bertemu dengan Bapak itu dalam rangka audiensi pada siang hari ini. Bahwa menurut saya Mas Wahono, sebenarnya kita ini medayo medayo ke bupati. Kawulane ini sendiri medayo ke bupati. Biasanya wali ini bupati ini medayo nih wargane kan gitu. Nah, kalau lebih akrab seperti itu sehingga ada sambung rasa di dalam rangka membangun iklim seni budaya di Kabupaten Bojonegoro. Kami sebenarnya sudah agak lama bertemu dengan Pak Bupati untuk menyampaikan unek-unek karena selama sekian tahun ini kita vakum. Jadi yang kita bawa ke sini adalah para pelaku seni dan budaya di bawah naungan Dewan Kebudayaan Bojonegoro. Mengapa Dewan Kebudayaan Bojonegoro? Kalau ini akan terkoneksi dengan dinasnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Di Bojonegoro tanpa ada kebudayaan, wisatanya sulit terangkat. Karena apa? Tempat-tempatnya sudah kalah dengan kabupaten lain, kabupaten sebelah. Maka yang harus kita belajar adalah seni budayanya. Mungkin Pak Bupati ini perlu saya perkenalkan satu persatu mungkin begitu biar Pak Bupati yang pertama ini yang disampaikan saya Dr. Sofwan sudah paham, teman-teman sudah tahu semua. Dr. Sofwan ini orangnya energi, psikono dicekel mungkin cekel. Kalau di seni budaya itu barongsai, murah marik barongsai, barongsai sampai kelam ini yo barongsai. Enggak sengaja, saya pakai samin aja yang Bojonegoro, cuma begini kurang, kleri tas. Nah, kemudian ada Mbah Towo, dia ada Sutowo. Ini yang legenda pada zaman dulu. Sebelum beliaunya lahir itu di desa Kerau, Kecamatan Gayam itu ada cerita rakyat. So, kemudian di Soken ini bakal anak Lurah Joko di Perawat Sudi sing unggah-unggahi. Dan banyak lain. Ternyata ada betul beliaunya ini. Tapi Pramsudi kalau wali baik ini ya dong, lamar atau beliaunya ada di sana. Kemudian yang lain-lain digali sejarahnya ini. Kemudian ketemulah perahu besi kuno, yang dimana perahu besi kuno itu dibikin sebelum tahun 1500 karena masih pakai sistem plain, belum ada las, teknologi las belum ada. Nah, ini menjadi satu-satunya ikon di seluruh Indonesia. Perahu besi kuno itu di Desa Kerau. Kemudian ada Mas Sugeng di sana, staf PMK di bagian umum, musik keroncong. Ya. Kemudian dekatnya itu Mbak Yeni Mardiana. Mbak Yeni ini mulai remaja penyanyi dia, ikut lomba sana sini telah menjadi juara festival pop singer se-Indonesia. Ya. Kemudian ada Mbak Elizabeth kita ajak di merkuat di publikasinya nanti. Kemudian ini ada juga di sampingnya Gus Sulasi. Ini beserta bapaknya dan anak-anaknya melestarikan kesenian tradisional milik Bojonegoro, Gendruwo Ayam-ayam. Ayo, oh iya, ya Gendruwo Ayam daerah barat itu. Cuma nasibnya terseok-seok, saya nangis loh. Rumahnya Mbak Mbak Suret ya sekolah ya Allah, dan nangis saya. Terus piye gambar dulu segini. Nah kayak gitu, tapi beliaunya tetap gigih mempertahankan
kedua ayat-ayat yang dulu pernah diminta oleh Pak Bupati dulu akan diubah miliknya Gatot itu diminta, tapi tetap miliknya. Kemudian ada Mas Muhammad Mu'ad IT yang pada tahun berapa itu berangkat ke Swiss di lomba GSS Prize itu, ya ISNU juga petugas sertifikat dari ISNU. Kemudian ada Mas Rudi di sampingnya. Mas Rudi ini aktif di multimedia, ngumpul ke cahaya itu jagoan gitu, ya tuh, karena di perfilman luar biasa. Kemudian di sampingnya ada Mas Bambang Sresno. Mas Sresno ini beliau putranya Mbak Soekardi Samin. Saya sering menginap di sana, saya tahu persis saya perjuangkan bagaimana caranya orang Samin bisa mendapatkan pengakuan nganten ada Samin, bisa debat-debat. Soalnya calonnya beda. Udah ada Mas Yanto. Mas Yanto ini pensiunan ASN pernah di Kupang, yang punya sanggar abdi dalam juga. Kemudian di sampingnya ini Mas Hendro Kito, ini dulu sekretaris Dewan Kebudayaan tetangga di Busantika di Kampung Baru. Selalu menemani saya Bupati untuk penjelasan administrasi. Kemudian di sana ada Mas Yonatan Raharjo, dia penulis novel, pernah menjadi juara 1 yang judulnya Lanang itu nasional. Novel-novelnya sudah banyak. Kemudian di belakangnya Pak Ponidi di dalam Pengul. Kemudian punya inovasi dan wayang kebet. Wayang kebet ini naik kanggo sipel, kanggo ruang, khusus ruang. Takut ilang gambaran kan lewat gambaran sak kan. Jagani nek orang duwe iki di wis kebet cukup sing penting poso rituale cukup kan itu. Kemudian yang di sampingnya lagi Pak Ragil Sujito, ini ketua Bupati Bojonegoro. Enak kalau bupati apa wakil bupati iki ya nganggo lingkungan ya. Manton nek kalau jadinya supaya ora sawerane sing gede ngono. Kemudian di sampingnya Mas Agung Haryanto. Ini pendongeng. Pendongeng anak-anak kecil dinotis oleh Mas Agung ini selesai gitu. Terus pasti pada pertama semua. Kemudian di sampingnya lagi Mas Reva. Ini guru di SD Samurjo 1 apa 2? Beliau aktif di perfilman, bikin film-film di YouTube, di badan video kadang-kadang yang kasok ya. Sudah banyak di YouTube itu, punya channel sendiri, punya pemain sendiri, gitu. Makanya kita ambil nanti untuk memenuhi apa yang menjadi harapan sehingga bisa terkenal, sehingga bahagia, makmur dan membanggakan. Kemudian di sampingnya lagi Pak Eko, Ayah Eko, ya gurita pelan guru, ini pensiunan guru. Ini yang godol cewek ya jagoan gitu. Nah, MC biasanya seperti itu, Mas, seperti ini. Dan pelatih kerawitan anak-anak kecil, anak-anak SD dilatih oleh Pak Eko. Saya ajak main film di GoPro, Iring Sirahe juga, dijuduli autobiografi itu. Kemudian di samping Pak Ponidi ada Pak Darmito. Pak Darmito itu pelestari oplek dari Desa Sebontoro. Yang buat udeng meskipun belum sempurna, tapi nanti akan kita sempurnakan dengan nilai-nilai spiritual di Bojonegoro. Seperti itu. Udengnya mboten cerongan mboten Pak Dar. Soalnya kita Bojonegoro jadi ini semangatnya sampai di sampai kan nggak perlu pamer gitu. Jangan sampai lagi misalnya itu kosong dengan ya, maka kita perlu luruskan itu. Kemudian yang sebelahnya Mas Oki Dwi Cahyo. Mas Oki Dwi Cahyo ini generasi muda yang ya sering tampil di Jakarta tim. Biasanya kalau orang-orang guyup saudara kita di Jakarta itu pasti minta Mas Oki Sandur. Sandur adalah kesehatan asli Bojonegoro yang sudah dapat pengakuan BPTB. Nanti harus semangat dan ditingkatkan gitu. Kemudian ada tim Mas Iman, ya tim Sandur. Kemudian ada Ahmad Bayhaqi. Ahmad Bayhaqi ini di multimedia ya,
dari Wonogiri. Kemudian ada Mas Agung juga ini pantomim Pak Bupati. Ya, dia bahasa gerak dia. Ya, anak-anak kecil itu suka sama Mas Agung. Punya harapan nanti bagaimana sih anak-anak kecil berhibur di sekolahan bermain secara tradisional dengan cara pantomim. Kemudian di sebelahnya Mas Budi Praetno, ini guru di SMA Negeri 4 seni rupa, bikin patung sudah bisa. Mungkin Pak Bupati bikinkan patungnya ya, kan begitu. Dan nanti sesungguhnya Mas Agus Sudiboro ya, nah, kan seperti itu. Seni rupa patung bisa, lukis bisa. Kemudian ada juga mungkin kocok wartawan. Mas Arifin Jawari sama Mas Sofi. Saya kira seperti itu Mas Budi yang tidak hadir karena seperti Mbak Kusnu ada tidak hadir karena tugasnya di SMA Taruna itu. Ya demikian yang bisa hadir dari 30 orang, yang lainnya absen dengan alasannya masing-masing. Terima kasih. Kita berharap semua teman-teman ini menggantungkan harapan kepada Bupati dengan semangat membangun Bojonegoro bahagia, makmur dan membanggakan. Kami ucapkan terima kasih sekali kepada Bupati karena dalam visi dan misinya, jadi bahwa beliau ingin mewujudkan gedung kebudayaan. Nah, ini yang paling penting. Gedung kebudayaan akan mengangkat teman-teman baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Sehingga apa? Saya berharap nanti teman-teman serius mengisi gedung kebudayaan. Jangan sampai kalau gedung dibangun tinggi, luas, cukup melompong. Nah ini kita kan malu, bisa tirainya diri kan begitu ya. Maka kita berharap nanti Bapak Bupati memberikan wejangan-wejangan agar teman-teman ini secara serius mewujudkan cita-citanya, karena juga di dalam visi dan misi Pak Bupati juga akan memberikan sebuah insentif kepada teman-teman komunitas dan ada anggaran tertentu 1 tahun 1 miliar nanti akan ditata oleh Disbudpar kan seperti itu. Terima kasih sekali Pak Bupati respon dari pada teman-teman. Saya kira apa yang perlu saya sampaikan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.